menjelaskan mengenai latihan soal medan magnet, induksi elektromagnetik, dan radiasi gelombang elektromagnetik. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperbesar arus yang mengalir. 2. Memperbesar jarak titik uji. 3. Memperbanyak jumlah lilitan. 4. Memperbesar tegangan listrik. Pernyataan berikut ini yang benar terkait besarnya medan magnet pada toroida adalah: besarnya medan magnet pada toroida dapat ditentukan dengan persamaan berikut. B sama dengan mu0 I N per 2V dikalikan A, di mana B itu sama dengan medan magnet, N ini jumlah lilitan, I sama dengan arus listrik, dan A yaitu jari-jari toroida. Dari persamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa medan magnet pada toroida akan semakin besar jika lilitan atau arusnya diperbesar, karena nilai medan magnet berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan arus yang mengalir. Selain itu, medan magnet pada toroida juga akan semakin besar jika jari-jari toroidanya diperkecil, karena nilai medan magnet berbanding terbalik dengan nilai dari jari-jari toroida. Silakan kalian jawab ini sama Ibu dibantu dari pernyataan ini. Soal berikutnya, sebuah kumparan dengan 1000 lilitan menghasilkan flux magnetik dengan persamaan berikut. Flux magnetik sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T min 7 Weber. Besarnya GGL induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 4 sekon adalah, penjelasannya, kita lihat diketahuinya, N-nya sama dengan 1000 lilitan, flux magnetnya sama dengan 3T kuadrat ditambah 4T min 7 Weber, dan T-nya sama dengan 4 sekon. Yang ditanyakan yaitu GGL. Pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan persamaan E sama dengan min N D flux per dt. E sama dengan N-nya ini 1000, ya. Kemudian D ini fluxnya itu yaitu 3T kuadrat ditambah 4T min 7 diturunkan terhadap T. Maka kita min 1000 kita tulis kembali min 1000. Kemudian ini 3T kuadrat diturunkan menjadi 6T yaitu 2 dikali 3. T ini jadi tinggal 2 dikurangi 1. Maka ini jadi T pangkat 1 itu sama dengan T. Ditambah ini 4T artinya 4T pangkat 1 ya. Maka 1 dikali 4, 4. Nah ini T-nya berarti tinggal 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi T pangkat 0 sama dengan 4. Nah yang ini sama dengan 0 karena tidak ada T-nya. Jadi E sama dengan min 1000 dikali 6T ditambah 4. Maka E sama dengan min 1000, nah T-nya ini diganti dengan 4, yaitu jadi 6 dikali 4 ditambah 4. Maka E sama dengan min 1000, 6 kali 4, 24 ditambah 8, jadi ditambah 4 jadi 28. Maka E sama dengan min 1000 dikali 28 dan E sama dengan min 28.000 volt. Tanda negatif menunjukkan arahnya berlawanan dengan arah flux. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kawat dibentuk melingkar dengan jari-jari sebesar 0,2 meter. Kawat tersebut dialiri arus sebesar 4 ampere. Besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran kawat tersebut adalah, penjelasannya diketahui arusnya 4 ampere, kemudian A-nya sama dengan 0,2 meter, dan permeabilitasnya sudah ketetapan itu sama dengan 4V kali 10 pangkat min 7. Yang ditanyakan yaitu besar induksi magnetik di titik X. Pembahasannya, untuk menentukan besarnya medan magnet dapat dihitung dengan persamaan berikut. Bx sama dengan mu0 I per 2A. Jadi kalian tinggal masukkan mu0-nya ini, masukkan ke sini, I-nya yang ini 4, kemudian 2 dikalikan A-nya yang ini. Silakan ya hitung sendiri. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kawat lurus panjang diberikan tegangan sebesar 6 volt. Sebuah titik memiliki jarak 10 cm dari kawat. Jika kawat tersebut memiliki nilai resistansi sebesar 3 ohm, maka besar medan magnet di daerah tersebut sebesar, penjelasannya kita lihat diketahuinya, V sama dengan 6 volt, A-nya sama dengan 10 cm, dirubah ke meter, artinya dibagi 100 ya, jadi 0,1 meter. R-nya yaitu 3 ohm. Yang ditanyakan yaitu B.
Pembahasannya karena di sini I-nya belum ada, maka mula-mula cari dulu nilai arusnya dengan menggunakan persamaan I sama dengan V per R. I sama dengan V-nya dari sini 6, kemudian R-nya dari sini 3, maka I-nya sama dengan 2 ampere. Kemudian setelah dapat I, kita baru cari medan magnetiknya dengan persamaan medan magnet pada kawat lurus, yaitu B sama dengan mu0 I per 2 VA. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Gaya magnetik adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Gaya magnetik akan bernilai maksimal pada saat arah arus listrik dan arah induksi magnetik membentuk sudut berapa gitu ya. Jadi sudutnya kalian cari. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan I dikalikan L dikalikan B sin theta. Dengan F sama dengan gaya magnetik dan I arus listrik, L panjang kawat, B medan magnetik, dan theta itu besar sudut antara arah arus listrik dengan arah induksi magnetik. Dalam satuannya derajat. Nah, ini jadi kalian di sini diminta untuk menghitung besarnya gaya magnetik akan bernilai maksimal pada saat arah arus listrik dan arah induksi magnetik saat membentuk sudut berapa. Jadi kalian silakan masukkan sudut berapa sehingga gaya magnetiknya menjadi maksimal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 5 meter kawat penghantar dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Induksi magnetik pada kawat tersebut sebesar 1 Tesla, membentuk sudut 30 derajat terhadap arus listriknya. Gaya magnetik yang ada pada kawat penghantar tersebut sebesar, kalian di sini diminta menghitung besarnya gaya magnetik, di mana diketahui L-nya 5 meter, I-nya 5 ampere, B-nya 1 Tesla, dan θ-nya 30 derajat. Jadi kalian tinggal masukkan angka-angka ini ke sini ya, silakan dihitung. Kita lanjutkan berikutnya. Perhatikan gambar berikut. 2 buah kawat dengan panjang masing-masing sebesar 5 meter diletakkan seperti pada gambar. Jarak antar kawat adalah 2 meter. Besarnya gaya magnetik yang dialami kawat kedua adalah, kita lihat yang diketahuinya apa? L-nya 5 meter, A-nya 2 meter, mu0 sudah ketetapan. Yang ditanyakannya F2. Silakan kalian hitung dengan menggunakan persamaan F2 sama dengan mu0 I1 I2 dikalikan L dibagi 2 V dikalikan A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Kumparan yang berbentuk segi 4 dengan ukuran 12 cm x 10 cm terdiri dari 40 liritan. Kumparan tersebut diberikan arus listrik sebesar 2 ampere. Apabila medan magnet yang dialami kumparan sebesar 0,25 Tesla, maka besarnya torsi yang dialami kumparan sebesar. Jadi kita diminta untuk menghitung besarnya torsi. Ya. Kita lihat diketahuinya, maka L-nya 12 kali 10 pangkat min 2 meter, D-nya 10 kali 10 pangkat min 2 meter, B-nya sama dengan 0,25 Tesla, mu0-nya sudah ketetapan, N-nya sama dengan 40 liritan, dan I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, untuk menghitung besarnya torsi di sini, maka kita dapat menggunakan persamaan torsi sama dengan N dikalikan I dikalikan L dikalikan B dikalikan D. Silakan yang dari diketahui ini kalian tinggal masukkan ke sini. Perhatikan pernyataan berikut. Untuk menaikkan tegangan, jumlah lilitan sekunder harus lebih banyak dari lilitan primer. Yang kedua, itu merupakan sebuah induktor berpasangan. 3, yaitu transformator real memiliki efisiensi di bawah 100%, dan yang keempat, tidak bisa bekerja pada arus dan tegangan DC. Nah, pernyataan yang benar terkait dengan transformator adalah, jadi kalian baca lagi tentang transformatornya ya, supaya kalian dapat menyatakan pernyataan yang benar mengenai transformator. Kita lanjutkan. Suatu bidang yang memiliki medan magnet sebesar B mengalami fluks magnet yang menembus bidang sebesar 1 Weber.
flux magnet yang dialami benda saat benda magnetnya diubah menjadi 2B adalah, maka penjelasannya diketahui B1-nya sama dengan B dan flux magnet 1-nya sama dengan 1 Weber, B2-nya sama dengan 2B. Yang ditanyakan flux magnet yang kedua. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian silakan menggunakan persamaan B1 per B2 sama dengan flux 1 per flux 2. Kalian tinggal memasukkan saja angka-angka ini ke sini. Kita lanjutkan berikutnya. Arus listrik pada sebuah induktor berubah dari 10 ampere menjadi 5 ampere dalam selang waktu 0,01 sekon. Apabila GGL induksinya sebesar 5 volt, maka induktansi diri induktor adalah, nah, kita lihat diketahuinya ya, E-nya 5 volt, I1 10 ampere, I2-nya sama dengan 5 ampere, delta T-nya 0,01 sekon. Maka delta I-nya sama dengan I2 dikurangi I1, yaitu 5 dikurangi 10, jadi min 5 ampere. Ditanyakannya L, yaitu induktasi diri induktor. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan E sama dengan min L dikali delta I dibagi delta T. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah transformator memiliki efisiensi 80% dan dihubungkan dengan tegangan primer sebesar 200 volt. Transformator tersebut diberi arus primer sebesar 4 ampere. Energi yang menghilang dari transformator tersebut dan berubah menjadi panas dalam 1 menit adalah, yang ditanyakan energi yang hilangnya ya. Kita lihat diketahui efisiensinya sama dengan 80%, maka yang hilangnya berarti 20%. Nah, tegangan primernya 200 volt, I primernya 4 ampere dan waktunya 1 menit, ini sama dengan 60 sekon. Yang ditanyakan energi yang hilang. Nah, untuk menjawab soal ini, untuk mengetahui berapa besar energi yang hilang, maka pertama kita cari daya input dulu. Daya input itu sama dengan daya primer, yaitu P primer sama dengan tegangan primer dikali I primer. Jadi kalian hitung dulu ini berapa, kalian tinggal masukkan ya, ini kan 200, I primernya 4, jadi berapa P primernya. Setelah dapat P primer, kemudian kalian cari daya yang hilangnya. Daya yang hilang itu 20% daripada P primer. Jadi kalian 20% berarti itu sama dengan 0,2 ya, dikali P-nya yang dari sini. Nah, baru setelah itu kalian dapat menentukan energi yang hilang dengan menggunakan persamaan WH sama dengan PH, P yang hilang dari sini, dan T-nya dari ini. Ya, silakan kalian hitung sendiri. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik bentuk sinusoidal, ya. Itu yang menggambarkan gerakan daripada arus bolak-balik. Di mana di sini ada menentukan yaitu tegangan maksimum. Grafik tersebut merupakan grafik yang tertera pada osiloskop saat mengukur tegangan suatu alat elektronik. Nilai tegangan maksimumnya adalah, silakan kalian pelajari lagi tentang arus listrik bolak-balik. Jadi untuk menjawabnya kalian baca lagi tentang materi arus listrik bolak-balik. Kita lanjutkan. Sebuah rangkaian arus bolak-balik yang diberikan tegangan sebesar 220 volt memiliki frekuensi sebesar 500 Hz. Besarnya frekuensi anguler rangkaian tersebut adalah, kita lihat diketahuinya V-nya 220 volt, F-nya 500 Hz, yang ditanyakan yaitu besarnya frekuensi anguler. Nah, untuk menghitung soal ini, kita gunakan persamaan omega sama dengan 2V dikalikan F. Ini F-nya sudah ada, silakan kalian hitung. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah rangkaian RC diberi tegangan sumber sebesar 130 volt. Tegangan pada kapasitornya sebesar 50 volt. Tegangan pada resistor sebesar, nah kita penjelasannya diketahui V-nya 130 volt, VC-nya sama dengan 50 volt. Yang ditanyakan yaitu VR. Nah, kita dapat untuk mencari VR-nya, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar VC kuadrat ditambah VR kuadrat. Silahkan ya dicoba dihitung sendiri. Kita lanjutkan, perhatikan pernyataan berikut. 1. Reaktansi induktif sebesar 15 ohm. 2. Reaktansi kapasitifnya adalah 10 ohm. 3. Nilai impedansinya sebesar 13 ohm. Dan 4. Besarnya
arus maksimum adalah 2 ampere. Sebuah rangkaian RLC tersusun dari resistor sebesar 12 ohm, kapasitor sebesar 500 mikrofarad, dan induktor sebesar 0,075 Henry. Rangkaian tersebut diberikan tegangan maksimum 26 volt dengan frekuensi resonansi rangkaian sebesar 200 rad per sekon. Pernyataan yang benar terkait rangkaian tersebut adalah, supaya kalian bisa menjawab soal ini, maka kalian harus menghitung dulu reaktansi induktif dengan menggunakan persamaan XL sama dengan omega dikali L. Kemudian menghitung reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan XC sama dengan 1 per omega C. Kemudian kalian hitung impedansinya sama dengan akar R kuadrat ditambah Kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan hukum Gauss. 2. Medan magnet selalu memiliki 2 kutub. 3. Medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnetik yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Dan 4. Medan magnet yang memasuki titik tertentu akan bernilai sama dengan medan magnet yang keluar dari titik tersebut menurut hukum Ohm. Pernyataan yang benar terkait hukum yang dikembangkan Maxwell mengenai radiasi elektromagnetik adalah, penjelasannya, 4 persamaan yang dikembangkan oleh Maxwell terkait radiasi elektromagnetik dapat dituliskan sebagai berikut. 1. Muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan hukum Gauss. 2. Magnet selalu memiliki 2 kutub. 3. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. 4. Medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Jadi, pernyataan yang benar terkait hukum yang dikembangkan Maxwell mengenai radiasi elektromagnetik itu 1, 2, dan 3. Kita lanjutkan berikutnya. Sebuah kapal memiliki pemancar dan penerima gelombang radar untuk mengukur kedalaman laut. Frekuensi gelombang yang dikirim oleh radar tersebut sebesar 5 kali 10 pangkat 9 Hz dan membutuhkan waktu sebesar 0,002 sekon untuk diterima lagi oleh kapal tersebut. Apabila kecepatan cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, maka panjang gelombang radar tersebut sebesar, kalian ini penjelasannya diketahui F-nya 5 kali 10 pangkat 9 Hz, T-nya sama dengan 0,02 sekon, dan C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakannya panjang gelombang radar. Untuk menjawab soal ini, maka kalian dapat menggunakan persamaan lambda sama dengan C per F. Lambda sama dengan C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 dan F-nya 5 kali 10 pangkat 9. Maka 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 5 kali 10 pangkat 9 itu sama dengan 0,06 meter. Jadi panjang gelombang radar tersebut sebesar 0,06 meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah sinar dengan panjang gelombang 1,98 kali 10 pangkat 7 meter dipancarkan oleh sebuah radiasi elektromagnetik. Besarnya energi radiasi gelombang tersebut adalah, kita lihat penjelasannya, diketahui lambdanya sama dengan 1,98 kali 10 pangkat 7 meter, C-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan H-nya sama dengan 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Yang ditanyakan yaitu energi radiasi gelombang. Nah, untuk mencari energi radiasi gelombang, kita dapat menghitung menggunakan persamaan E sama dengan H dikalikan C per lambda. E sama dengan H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34, C-nya 3 kali 10 pangkat 8,
dan panjang gelombangnya 1,98 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini dikalikan kemudian dibagi ini, maka hasilnya E-nya sama dengan 1,0 kali 10 pangkat min 18 Joule. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Microwave merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Apabila pada sebuah microwave digunakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 600 pi mm dan digunakan sebuah induktasi dengan induktor sebesar 50 nanohenry, maka kapasitas kapasitor yang digunakan oleh microwave tersebut adalah, nah penjelasannya kita lihat di keterangannya, panjang gelombangnya 600 pi mm atau sama dengan 0,6 pi meter. L-nya sama dengan 50 nanohenry, kita rubah ke meter menjadi 50 kali 10 pangkat min 9 meter. C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu kapasitas kapasitor oleh microwave. Kita lihat pembahasannya. Pertama, kalian harus mencari dulu frekuensi gelombang mikro yang digunakan dengan menggunakan persamaan F sama dengan C per lambda, di mana F sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya 0,6 V. Maka F-nya sama dengan ini ya, dibagikan jadi 5 dikali 10 pangkat 8 per pi. Selanjutnya tentukan kapasitas kapasitornya menggunakan persamaan frekuensi resonansi berikut. F sama dengan 1 per 2 pi akar L dikalikan C. Nah, F-nya dari sini ya, 5 kali 10 pangkat 8 per pi sama dengan 1 per 2 pi akar L dikalikan C. 5 kali 10 pangkat 8, ini pi-nya dicoret ya. Ini dicoret. 1 per 2 akar nih 50, itu apa L-nya dikali 10 pangkat min 9 C. Maka ini semua dikuadratkan untuk menghilangkan akar ini. Maka ini dikuadratkan menjadi 25 dan ini 8 dikali 2 berarti 16. Ini tetap 1 dan ini dapat keluar dari akar. Nah, ini dikuadratkan jadi 4. Maka ini keluar dari akar yaitu 5 kali 10 pangkat 9 min 9 C. Maka ini pindah ke sini kali silang. Akhirnya maka C sama dengan 20 dikali 10 pangkat min 12 farad atau sama dengan 20 picofarad. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai medan magnetik, induksi elektromagnetik, dan radiasi gelombang elektromagnetik. Mudah-mudahan latihan soal ini dapat membantu kalian pada saat kalian mengikuti PAS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.